Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel yang insyaallah banyak berbagi tentang ilmu syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Sore ini saya bagikan kepada Anda semua terkait dengan mimpi yang saya alami tadi malam tentang Hari Raya Idul Adha tahun 2023. Insya Allah yang benar adalah hari ini. Bagaimana visual mimpi yang saya alami tadi malam terkait Hari Raya Idul Adha? Sebelumnya saya perlu ceritakan kepada Anda semua bahwa beberapa hari lalu sebelum saya mendapatkan mimpi tadi malam tentang Hari Raya Idul Adha, kami, yaitu saya dan istri saya, beberapa hari lalu berniat melaksanakan puasa sunnah Zulhijjah. Ya, kami berniat melakukannya selama 3 hari. Ya, hari ke-7, 8, dan ke-9. Tapi pengetahuan saya, ya, hari yang ke-9 itu adalah hari ini. Ternyata keliru karena tadi malam saya sudah bermimpi tentang Hari Raya Idul Adha, ternyata hari ini. Maka saya ceritakan kepada Anda semua, mimpi saya yang tadi malam saya alami adalah secara inti saja, biar nggak terlalu panjang. Saya berada di sebuah ruangan yang mana itu adalah tempat sholat. Pertama saya sendirian, lalu ada beberapa orang masuk juga menunggu, mungkin waktu sholat, menunggu waktu sholat. Setelah itu banyak orang berkumpul di ruangan tersebut. Tiba-tiba ada seseorang yang memberikan segelas air putih kepada saya, segelas air mineral. Tapi saya di mimpi itu mengetahui bahwa saya lagi puasa. Saya lagi puasa sehingga saya tidak mau minum air yang ada di gelas yang diberikan seseorang tersebut. Akhirnya teman saya di dalam mimpi itu menerima air yang berisi gelas yang awalnya ada di tangan saya. Lalu saya berikan kepada teman saya itu. Dan beberapa menit kemudian ternyata orang-orang sudah mau melaksanakan sholat. Dan tiba-tiba saya menanyakan di mimpi itu, apakah sekarang sudah waktunya? Lalu saya melihat ke arah langit. Jadi ruangan itu ada jendela. Saya melihat ke sebuah jendela, ada bulan yang berbeda warnanya, berubah warnanya. Jadi berubahnya warna rembulan yang saya lihat di dalam mimpi itu. Lalu di dalam ruangan tersebut, ketika orang-orang sudah berdiri mau melakukan sholat, lalu seseorang yang mungkin di situ disebut pemimpinnya atau pemimpin yang akan memimpin sholat menanyakan kepada orang-orang di situ yang mau sholat, apakah sudah tahu niatnya? Lalu di dalam batin saya di mimpi itu, apa sekarang sudah waktunya? Lalu ada orang mengatakan kepada saya, wah kamu nggak nyambung. Ya akhirnya saya terbangun. Jadi maksud dari mimpi yang tadi malam saya alami adalah terkait bulan yang sudah berubah, ya, perubahan waktu, yang mana ketika kita melihat dari alim ulama, kalau misalkan dalam cara penghitungan waktu menuju hari raya ataupun hari raya Idul Fitri itu kan dengan cara menghisap. Tapi saya tidak punya ilmu pengetahuan itu. Tapi dengan petunjuk lewat mimpi tadi malam, saya meyakini hari ini adalah Hari Raya Idul Adha, karena di dalam mimpi tersebut awalnya saya yang awalnya saya ingin melakukan amalan puasa sunnah, dan ternyata di mimpi itu diberitahukan sudah waktunya sholat, dan adanya visual berupa bulan yang berubah warnanya. Artinya masanya sudah ada pergantian waktu. Yang awalnya saya puasa, lalu akhirnya saya harus membatalkan puasa saya. Ketika saya bangun, saya mengeceknya di internet, ternyata di Arab Saudi itu
merayakan hari raya Idul Adha hari ini. Hari ini. Akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa mimpi yang tadi malam petunjuk dari Allah itu adalah benar, karena ada saudara kita yang juga merayakan hari raya Idul Adha, yang mana itu dari kalangan Muhammadiyah dan juga di Arab Saudi. Itu terkait berita yang saya lihat. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat dimanapun berada, saya membagikan kisah nyata mimpi yang saya alami ini terkait dengan ilmu syariat. Ilmu syariat yang mana dalil atau penjelasan tentang mimpi banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf diantaranya, yang mana di dalam surah Yusuf itu terdapat banyak kisah-kisah nyata mimpi. Beberapa di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam yang bermimpi tentang 11 bintang, tentang 11 bintang, matahari dan rembulan yang semuanya bersujud kepada beliau. Itu adalah terkait dengan kedua orang tua Nabi Yusuf alaihissalam dan 11 saudaranya yang semuanya ada di dalam kekuasaan Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf di saat itu diberikan amanah oleh seorang raja menjadi orang yang berkedudukan tinggi. Lalu bagaimana menurut syariat Islam mimpi tersebut? Di dalam Islam mimpi banyak sekali dalilnya, terutama di dalam Al-Quran yang tadi saya sebutkan, salah satunya di dalam surah Yusuf ayat 4. Di dalam surah Yusuf juga terdapat beberapa kisah mimpi tentang takdir yang akan terjadi, yaitu dimimpikan oleh seorang raja Mesir yang bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, dan tentang 7 bulir gandum yang kering dan tentang 7 bulir gandum yang hijau, terkait dengan takdir masa paceklik yang akan terjadi di masa-masa yang lama, di masa yang panjang. Sehingga di dalam surah Yusuf tersebut disebutkan juga apa takwilnya, yang mana hal itu diperantarakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian ilmu takwil mimpi. Untuk itu saudara-saudariku, kita harus meyakini bahwa mimpi yang dialami seorang mukmin yang soleh itu adalah bagian dari petunjuk Allah. Bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan keterangan, bisa dijadikan petunjuk, sandaran hukum. Tapi tidak semua mimpi bisa dijadikan dalil. Yang hanya bisa dijadikan dalil adalah mimpi dari seorang yang soleh, seorang mukmin yang soleh. Karena disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6983, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang soleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis yang lain, bab mimpi itu dari Allah, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun, sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6985. Di dalam bab penyampai berita gembira diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Mimpi yang benar maksudnya adalah mimpi petunjuk dari Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6990. Mimpi dari seorang mukmin itu tidak dusta. Hal ini
di, dinyatakan di dalam sebuah hadis, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah dekat waktunya kiamat, hampir tidak ada mimpi seorang mukmin yang dusta, dan mimpi seorang mukmin itu satu dari 46 bagian kenabian, dan yang termasuk bagian dari kenabian tidak akan dusta. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7017. Kita ketika bermimpi yang baik dianjurkan untuk diceritakan, ya, terutama kepada orang-orang yang memang ahli di bidang mimpi, ahli di bidang takwil mimpi, karena hal itu juga disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu perlu kita ketahui banyak sekali dalil-dalil terkait mimpi, ya, baik itu ada di Al-Quran maupun As-Sunnah. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, Rasulullah SAW dahulunya pernah, ya, mendapatkan mimpi yang mana hal itu sekaligus adalah pertama kali turunnya wahyu. Hal ini dinyatakan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3 dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur, dan beliau melihat mimpi tersebut ketika subuh. Saudara-saudariku, mimpi tidak saja didatangkan oleh Allah di saat malam hari, biasanya mendekati subuh, tapi mimpi petunjuk, mimpi kabar gembira, mimpi yang benar juga Allah datangkan di siang hari, karena tidur siang adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami mimpi petunjuk dari Allah di saat siang hari, di mana hal itu disabdakan oleh beliau di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Mimpi yang dialami di siang hari itu hadisnya sangat panjang, tidak perlu saya bacakan. Cuman apabila Anda melihatnya atau mencarinya di kitab Sahih Al-Bukhari, itu nomor 7001 sampai 7002 tentang Nabi mimpi di siang hari. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat dimanapun berada, kita kalau tidak bermimpi maka janganlah mengatakan kita bermimpi, karena hal itu menjadi suatu dosa besar. Pada hakikatnya telah memfitnah Allah atas itu. Allah tidak memberikan petunjuk melalui mimpi, tapi orang berdusta atas mimpi. Hal itu sudah diingatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW tentang larangan berdusta tentang mimpi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpura-pura bermimpi sesuatu yang sebenarnya tidak ia lihat, maka ia dipaksa mengikat 2 biji syair, namun ia tidak akan pernah bisa melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7042. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, perlu diketahui juga bahwa Allah memberikan petunjuk melalui mimpi itu adalah bagian dari kemakrifatan, makrifat mengenal tentang af'al Allah, tentang asma Allah, sifat Allah. Karena hal itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha menanyakan, apakah Nabi itu tidur? Maka beliau mengatakan, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Maknanya Nabi Muhammad SAW ketika tidur pun itu diberikan petunjuk oleh Allah, tetap berzikir mengingat Allah. Melalui mimpi Allah berikan petunjuk, Allah berikan suatu ilmu Allah. Seperti halnya ketika Nabi Muhammad SAW bermimpi tentang siwak, menggosok gigi. Itu terkait dengan adab kepada orang yang lebih tua. Nabi Muhammad SAW bermimpi tentang siwak, yang mana hal itu disabdakan di dalam sebuah hadis,
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, aku bermimpi, aku sedang bersiwak. Lalu datanglah dua orang laki-laki, salah satunya lebih tua dari yang lain. Maka aku memberikan siwak tersebut kepada yang lebih muda. Maka dikatakan kepadaku, dahulukan yang lebih tua. Lalu aku berikan siwak itu kepada yang lebih tua di antara mereka berdua. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 246. Ini salah satu saja ya, ilmu Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, pengajaran, pendidikan tentang syariat Allah melalui mimpi. Begitu juga tentang mimpi yang saya alami terkait dengan Hari Raya Idul Adha yang sebelumnya saya tidak mengetahuinya akan terjadi hari ini. Ya, itulah saudara-saudariku, ilmu Allah yang memang luar biasa, tidak kita duga-duga, tidak hanya melalui perantara orang ketika saat terjaga, tetapi di saat tidur pun Allah berikan kabar-kabar gembira, mimpi yang benar, petunjuk dari Al-Haq, petunjuk yang benar, sehingga kita semua sebagai seorang beriman atas hal yang gaib, tidak boleh mendustakan mimpi-mimpi seorang mukmin yang soleh. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.